Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Dan di video kali ini saya mau share tentang VPN mana yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk teman-teman gunakan saat ini dan seterusnya ke depan untuk generate video VO3 di Gemini Pro ya teman-teman. Nah, untuk Chrome Web Store atau extension Google Chrome, saya udah dapet nih satu kandidat yang menurut saya paling bisa dipertimbangkan untuk teman-teman install dan gunakan ya. Namanya Free VPN for Chrome. Dan nanti juga saya ingin share juga tentang aplikasi yang paling setidaknya tuh paling bagus ya dibandingkan VPN yang lainnya menurut saya pribadi dan bisa teman-teman gunakan untuk dipakai buat generate video VO3. Nah, kita masuk dulu nih ke extension Google Chrome ya. Untuk mendapatkan VPN ini, teman-teman bisa langsung pencet ya atau klik yang 3 titik ini, kemudian extension dan visit Chrome Web Store. Nanti teman-teman tinggal search aja VPN seperti ini ya, VPN. Nah, bagian atas ini VPN ini udah paling teratas ya. Nah, saya ingin membandingkan dari segi usernya. Ini 11 juta ya, kemudian Browsec masih 6 juta, dan yang Urban VPN 5 juta. Nah, menariknya di sini saya mau ngebahas tentang keamanannya ya teman-teman. Untuk yang pertama ini, kenapa saya merekomendasikan Free VPN for Chrome. Kita lihat nih di bagian privasinya dia centang, bahwasanya developer ini udah mengungkapkan bahwa eh, mereka itu tidak mengumpulkan dan tidak menggunakan data kita. Nah, jadi centang banget ini nggak ada data yang dikumpulkan dan data yang digunakan. Coba kita lihat ya, untuk yang browser VPN seperti ini, nah dia masih ada ya untuk bagian personally identifiable information. Dan ini kalau kita buka lebih detail, ada nama, email, eh, address, alamat email, umur, dan identification number. Dan kalau teman-teman jeli ya, ini tuh sebenarnya kalau yang orang ini aja ya, sign in menggunakan accountnya. Karena kan kalau sebelumnya saya share tutorial kan, saya tinggal start doang kan, nggak bayar gitu VPN-nya, pakai yang gratisan. Jadi untuk masalah keamanan data, menurut saya browser VPN juga masih aman ya. Berbeda sekali jika kita coba nih Urban VPN Proxy. Kalau kita lihat privasinya, dia itu menghandle ya. Ada location kita, locationnya itu berupa region, negara, IP address, GPS coordinates, dan informasi tentang keberadaan eh, device kita. Kemudian ada web historinya juga, website kontennya juga. Nah, jadi kalau melihat seperti ini, udah pasti Urban VPN ini nggak akan kita add to Chrome ya, nggak akan kita gunakan. Teman-teman bisa gunakan ini aja, dua ya, Free VPN for Chrome maupun yang browser VPN. Namun setelah saya tester juga ya untuk bikin VO3, lebih cepat yang Free VPN for Chrome. Nah, itu. Namun kembali lagi ke selera teman-teman. Jadi seperti itu. Coba ya kita tester untuk yang Free VPN for Chrome seperti ini. Pastikan ini negaranya sudah kita ganti ya. Misalnya kita klik yang USA, Oregon ataupun Virginia. Coba kita Virginia dan kita aktifkan. Kalau ada seperti ini teman-teman, itu artinya VPN-nya itu diblok oleh VPN yang lainnya. Misalnya dari browser VPN seperti ini. Coba kita pencet ya browser VPN-nya di manage extension seperti ini. Kemudian kita off-kan dulu ya. Nah, kita kembali lagi Free VPN for Chrome ini ya. Dan kita aktifkan. Nah, nanti akan bisa seperti ini. Coba kita tes ke Gemini ya. Ini kita refresh terlebih dahulu teman-teman. Kita akan lihat apakah menjadi VO3. Nah, langsung ya teman-teman. VO3 bisa jadi menggunakan Free VPN for Chrome ini salah satu VPN yang saya rekomendasikan, apalagi dengan melihat banyaknya user yang telah mendownload atau menggunakan extension ini. Ditambah lagi dengan keamanannya sangat lebih baik ya dibandingkan extension yang lainnya. Untuk yang extension Google Chrome sudah aman ya teman-teman. Kita sudah dapat satu nama VPN yang paling bagus. Kemudian saya mau bahas nih untuk yang handphone. Teman-teman bisa pertimbangkan banget nih untuk menggunakan Super VPN Fast VPN Client. Nah,
Kalau kita lihat ke bawah teman-teman, di bagian data safety-nya nih ya, kita see details. Nah, untuk yang browser security juga sebelumnya kita ke bawah ya. Kita ke bawah ke see details seperti ini dan yang ini juga ya, secure. Oke, biar lebih gampang seperti ini. Nah, di bagian bawahnya si details juga ya sama ya. Nah, kita mau lihat nih tentang keamanan datanya dari ketiga VPN ini yang nanti akan saya coba satu persatu tester menggunakan VO3 apakah masing-masing dari VPN ini bisa apa enggak. Nah, kita lihat dulu nih yang pertama Super VPN. Kita lihat data sharingnya atau data shared-nya ya. Nah, kalau yang Super VPN ini sama sekali tidak membagikan datanya ke pihak ketiga, teman-teman. Kalau yang browser VPN ini dia masih membagikan data kita ke company company lain atau organisasi lain ya, atau organisasi lain pihak ketiga. Seperti apa yang dibagikan? Ini ada app info and performance, ada crash log, diagnostic, dan ini ya ID-nya device or others ID seperti ini ya. Nah, coba kalau kita lihat yang ketiga, data shared-nya hanya Crashlock Diagnostic. Jadi selama tidak email, tidak sesuatu yang penting ya, seperti ini sebenarnya kita perlu jaga-jaga ya. Lanjut untuk bagian data collected ini data dikumpulkan. Nah, jadi aplikasi ini mengumpulkan data kita device ini adalah Android kita. Nah, ini sama. Kalau yang Super VPN, dia mengumpulin data kita tuh hanya buat dia aja. Kalau yang browser ini, dia data kita tuh bisa di-share juga untuk analitik atau untuk iklan dan juga marketingnya pihak ketiga ya. Ini pihak ketiga. Jadi seperti itu teman-teman. Dan kalau di data collected-nya ini, browser VPN, dia ngumpulin app info and performance, app activity-nya. Jadi aktivitas kita di aplikasinya juga bisa direkam ya oleh aplikasi dari browser itu sendiri. Personal infonya coba kita, nah ini opsional ya. Jadi kalau opsional seperti ini artinya uh, kita bisa juga nggak masukin nih, kita nggak ngasih data ke mereka. Karena kan kita sebelumnya nggak ini ya teman-teman, nggak daftar, nggak sign in dan segala macam. Jadi sebenarnya nggak terlalu kita perlihatkan ya, nggak terlalu kita pertimbangkan lebih jauh. Kemudian kita ngelihat yang ketiga ya, data collected-nya ini sama ya, kurang lebih seperti ini. Dan kita lihat security practices-nya, data is encrypted in transit. Jadi di encrypt ya, nggak bisa tiba-tiba data kita dicolong saat kita menggunakan VPN tersebut karena sudah dienkripsi. Nah, ini juga sama. Nah, perbedaannya dari ketiga aplikasi VPN ini ada nih satu nih yang beda. Kalau di Super VPN ini bisa di delete ya, request delete data, dan di browser juga bisa di request datanya, request delete ya, request delete data. Kalau yang di yang terakhir ini kita nggak akan bisa data kita tuh di delete ya, atau sewaktu-waktu kita mau minta penghapusan data kita tuh nggak bisa. Makanya kalau ada seperti ini sebenarnya nggak usah di download ya aplikasi seperti ini, karena kita menemukan nih aplikasi lain yang lebih bisa diterima ya seperti ini. Jadi teman-teman bisa gunakan Super VPN Fast VPN Client. Nah, jadi Super VPN maupun yang browser ini, kalau kita lihat itu perbedaannya di sini ya. Di data sharingnya, gimana cara dia ngebagikan data kita. Kalau di Super VPN ini benar-benar aman ya. Pihak lain itu nggak dikasih data sama sekali. Kalau di browser ini masih ada untuk bagian dua ini. Dan data collected-nya, pengumpulan data juga ini lebih banyak. Ada aktivitas kita di aplikasinya juga direkam. Kalau di Super VPN ini nggak ada, hanya ini aja, dua device sama personal info. Nah, seperti itu. Kan kelihatan nih teman-teman. Jadi menurut saya untuk teman-teman yang menggunakan handphone dalam membuat video VL3, maka teman-teman cukup gunakan satu VPN ini aja yang namanya Super VPN Fast VPN Client ya, teman-teman.
Jadi aplikasi yang lain, browser maupun yang lain ya, VPN-VPN lain, bisa di-uninstall aja. Teman-teman tinggal gunakan yang satu, VPN ini aja. Atau sewaktu-waktu nanti misalnya nggak bisa ya VPN ini, yang lebih mendingnya dibandingkan yang lain bisa menggunakan browser VPN. Jadi seperti itu. Untuk utamanya teman-teman, teman-teman yang menggunakan handphone, bisa banget nih memanfaatkan VPN dari Super VPN selain gratis, aman, cepat, mudah juga digunakan. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga bisa bermanfaat ya. Nah, kali ini kita akan coba cek satu-satu ya. Pertama, Super VPN dulu ya teman-teman. Coba kita pencet. Untuk negaranya teman-teman bisa pilih US ya. Nah, untuk negaranya ini teman-teman harus pilih ya. Kita pencet, pilih yang US seperti ini. Jika sudah, kita klik connect. Kita tunggu ya teman-teman sampai terhubung. Nah, jika sudah seperti ini, artinya kita sudah terhubung. Dan coba kita buka Google Chrome ya untuk ngetes apakah VPN-nya ini berfungsi atau enggak. Coba kita cek ya. Nah, ini bisa kita pencet ya. Titik 3 di atas ini, kemudian kita pilih yang refresh ya. Atau reload seperti ini, kita pencet. Dan seperti bisa kita akan cek nih di bagian icon video seperti ini. Nah, kalau sudah VO3 artinya VPN-nya berhasil ya. Jangan lupa teman-teman, setelah menggunakan VPN-nya kita harus menonaktifkan ya. Kita pencet aplikasinya ini, kita back terlebih dahulu aja. Kemudian di disconnect ini kita pencet dan ini kita bisa keluar. Lanjut ke VPN yang kedua. Ini kita pencet dan hasilnya di sini ya negaranya ya. Ini kita pencet negara dulu aja, kita pilih yang United States seperti ini. Pastikan ini sudah United States. Kemudian ini baru kita on kan ya teman-teman. Ini kita oke dan kita tunggu saja. Jika sudah full hijau seperti ini ya, artinya sudah berhasil. Sekarang kita ke Google Chrome lagi. Kita akan refresh ya seperti biasa. Dan kita akan pencet icon videonya. Nah, ini sudah berhasil ya. VO3 seperti ini. Saatnya kita buka aplikasinya lagi untuk menonaktifkan VPN-nya teman-teman. Jangan lupa kita nonaktifkan dengan ya, disconnected. Terima kasih banyak telah menyimak sampai selesai. Apabila ada pertanyaan bisa langsung komen aja di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.